Kita mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, aman, nyaman, sukses seperti harapan kita semua tanpa ada hambatan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amu yaqabi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah 'alayya hikmataka wansur 'alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina. Allahumma iftah 'alayya hikmataka wansur 'alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi hurufil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil iman wa min ahlil sa'adah wa min ahlil najah wa min ahlil husnul khatimah. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bi hurufil Fatihah wa karamatil Fatihah. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa min al-khair wa min al-najah wa min al-najah wa min al-najah. Allahumma hasil maqasidana fi hadhil majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sudah kita panjatkan semua. Selanjutnya kita ikuti dengan seksama sambutan arahan dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Marsudi Nugroho MPD. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang saya hormati, Bapak Kepala Bapeda Kota Kediri dan jajarannya, kemudian dari pejabat dan pelaksana di jajaran Dinas Pendidikan, Bapak Ibu khususnya adalah operator baik jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita bersilaturahmi, kita bertolabul ilmi untuk peningkatan pelayanan pendidikan. Untuk peningkatan pelayanan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Semoga acara kita barokah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul akhir insyaallah kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama ingin saya sampaikan, kegiatan ini dasar hukumnya itu adalah Permen PAN nomor 7 tahun 2022 tentang proses bisnis. Yang namanya proses bisnis mulai sekarang itu intinya adalah kolaborasi. Tidak bisa penyelenggara pendidikan di kantor dinas pendidikan, cabang dinas, Kemenak itu dalam satu hal tertentu jalan sendiri-sendiri, tidak bisa. Maka itu butuh kolaborasi. Sehingga hari ini dipertemukan di forum ini.
Jadi kalau ada yang menanyakan, dasar hukumnya itu adalah Permen-PAN nomor 7 tahun 2022. Apa yang mengikat dari adanya Permen-PAN itu? Yaitu visi dari pemerintah Kota Kediri, dari Bapak Wali Kota terkait dengan peningkatan SDM, di mana indikatornya itu adalah capaian atau peningkatan angka partisipasi kotor. Kalau kita bicara APK, itu berarti bicara tingkat terselesaikannya jenjang pendidikan. Baik itu dia setara SDMI, baik itu setara SMP MTS maupun SMA, MA, dan SMK. Sehingga cara ini judulnya kan pemantapan data anak tidak sekolah. Baik yang anak itu bersekolah di SDMI, SMP MTS maupun SMA, MA, dan SMK. Karena data ini semua simultan, yaitu di Dapodik. Mungkin kalau yang di Kemenak ada juga MIS dan sebagainya, tetapi sebenarnya data ketuntasan anak itu memang sumber utamanya ada di Dapodik. Nah, Bapak Ibu tadi juga mungkin bertanya, kok ada PKBM? Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, kalau anak itu tidak punya ijazah, tidak lulus SDMI, maka dia bisa belajar di kejar paket A. SMP MTS dia bisa melanjutkannya kalau memang kemarin dia ada sesuatu hal, maka dikejar paket B. Dan yang terakhir adalah paket C. Nah, kalau kita tidak punya data simultan ini terkait dengan ketuntasan anak sekolah, maka capaian dari APK kita kalau disurvei oleh BPS jadinya rendah. Agar tidak rendah, ya mari kita tuntaskan. Kemudian yang terakhir, kalau ini mau kita tuntaskan, solusinya bagaimana? Maka di tahun 2023 ini sebenarnya pemerintah Kota Kediri melalui sektornya Dinas Pendidikan punya program menuntaskan anak-anak yang tidak putus, anak-anak yang putus sekolah. Dari kelompok belajar PKBN baik itu yang menyelenggarakan paket A, B, C, sama kita sudah koordinasi. Kalau mulai pembelajarannya Juli, ya insya Allah mereka siap untuk bisa menuntaskan anak-anak ini. Nah, lebih teknisnya nanti penjelasan terkait dengan Dapodik agar capaian APK kita bagus, agar visi dari pemerintah Kota Kediri, dari Bapak Wali Kota tercapai, itulah gunanya di hari ini kita berkolaborasi. Semoga cara kita lancar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Bila hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dari Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri. Selanjutnya kita ikuti dengan seksama sambutan dari Kepala Bapeda kepada yang terhormat Bapak Cepi Ningsuyuti STMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Marsudi, PLT, Kepala Dinas Pendidikan, kemudian juga Bu Novi, Kabid PPM dan tim yang sudah hadir di sini dari Bapeda, kemudian Mas Bambang, Sukor ya, Sukor program dan keuangan, dan teman-teman operator Dapodik, operator emis ya. Jadi SD, MI, apa lagi, PK, BM yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nanti saya tidak akan sambutan, tapi nanti langsung saja pada poin materi yang akan kita sajikan lewat slide. Tetapi intinya kemarin itu
dan saya dilaporkan kegiatan oleh Bu Novi pernah juga sudah disosialisasikan tetapi lewat Zoom meeting ya, cuman karena kendala ya, ada kendala koneksi dan lain sebagainya sehingga materinya tidak bisa sepenuhnya terdeliver ke teman-teman operator semuanya. Nah, untuk itu kita perlu bertemu dalam satu momentum seperti ini supaya nantinya permasalahan yang muncul ini bisa segera dilakukan perbaikan. Ya, sudah ada solusinya. Dan sebenarnya semuanya ada di laptopnya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini hanya masalah menyamakan frekuensi saja. Yang tadinya kita tidak pernah mendapatkan data yang nanti akan kita sajikan, tahu-tahu kita dapat data dari kementerian dan angkanya cukup fantastis, ada 850-an angka anak putus sekolah. Nah, saya kaget dulu. Kota Kediri ada sejumlah 800 seperti itu, saya kaget. Maka dari itu andaikan benar tidak apa-apa, tetapi 800-nya itu siapa, di mana, itu harus jelas sehingga nanti penanganannya bisa kita susun strategi. Tetapi kalau 800-nya nanti datanya masih carut marut, ternyata anaknya itu bukan tidak sekolah lagi atau tidak melanjutkan lagi, tetapi karena kementerian itu hanya membaca data yang di-entry oleh teman-teman Dapodik. Kalau misalkan anaknya itu sebenarnya mutasi melanjutkan, tetapi di operator Dapodik itu mengundurkan diri atau drop out, ya itu dianggap putus sekolah. Nah, kita pengen memastikan atau memvalidasi dulu data yang sudah kita terima dari kementerian, divalidasi betul, dibuka lagi nanti emis Dapodiknya, ini anaknya ini benar apa enggak gitu. Artinya memang benar-benar tidak melanjutkan sekolah. Nah, kalau misalkan nantinya data ini sudah kita terima dan itu sudah valid, nah kita akan cari keberadaannya. Jadi anak ini yang apakah masih di Kota Kediri, apakah sudah tidak di Kota Kediri. Nah, itu nanti akan kita carikan solusinya. Termasuk juga putus sekolahnya itu kenapa? Belum, nggak punya biaya kah? Atau memang nggak suka dengan sekolah yang ada di Kota Kediri, ya? Terus mungkin sudah sakit, ya, atau disabilitas. Nah, kita kan harus tahu, ya, kita harus tahu. Maka dari itu harapan saya dengan kita bertemu seperti ini nanti juga akan menyamakan frekuensi sehingga datanya jumlahnya saya nggak peduli Bapak Ibu, mau 1000, mau 5000, mau 800, nggak ada masalah, tetapi valid. Nah, itu. Yang penting itu valid, ya, jangan sampai data yang 800 itu ternyata yang benar-benar putus sekolah itu ternyata hanya 100 misalkan, atau hanya 150. Nah, itu nanti juga penanganannya tidak bisa tepat sasaran. Nah, kita langsung ke slide saja. Langsung dilewati sampai ke strategi penguatan yang diperlukan. Kalau ini kayaknya teman-teman udah ini ya, sudah sangat paham lah teknis ini. Strategi penguatan terus, strategi penguatan yang diperlukan untuk penanganan. Nah ini ke atas lagi verifikasi. Nah ini Bapak Ibu, ini ya teman-teman. Jadi verifikasi dan validasi data ATS atau anak putus
sekolah. Peserta didik tidak aktif yang terindikasi DO atau LTM. DO ya DO. LTM lulus tidak melanjutkan. Oh, pinter-pinter. Tepuk tangan ya. Kemudian sekolah asal ini ya, lulus melanjutkan mutasi pindah sekolah. Selanjutnya adalah harus divalidasi apakah peserta didiknya melanjutkan. Jadi divalidasi oleh sekolah tujuannya, dari sekolah asal ke sekolah tujuan. Berarti yang berikutnya melanjutkan ke luar negeri, lulus tidak melanjutkan, kemudian dikeluarkan, mengundurkan diri, putus sekolah, hilang, meninggal dunia. Ini yang dianggap angka putus sekolah, benar ya? Benar Pak Ayu? Nah, betul. Ini yang nanti jadi tugas Bapak Ibu sekalian. Ya, tolong divalidasi lagi. Data 800-nya sudah ada di Dinas Pendidikan. Dan sebarannya juga sudah ada di sekolah mana saja. Nah, itu tolong dipastikan betul pengentriannya, input datanya di Dapodik itu sudah sesuai atau belum. Itu ya. Paham ya? Paham. Jadi 800 sekian yang dari kementerian itu kita pengen validasi benar atau enggak. Jangan-jangan ini hanya salah mengentri dari operator. Ya kan? Kalau operator kan pengen anaknya aja, ya nggak? Pokoknya anaknya itu udah nggak di sekolah di sini, terus kalau kan selesai. Ya, yang satu itu. Kemudian yang berikutnya pancene gak nggak paham. Ya, memang tidak paham. Artinya ini masuk klasifikasi yang mana? Nah, mau tahu nanti oknumnya ada apa tidak? Itu dari 800 itu nanti jadi berapa? Misalkan 800 itu setelah divalidasi jadi 100, berarti yang 700 itu oknum. Nah, ini yang harus Bapak Ibu nanti ke depan. Ini selanjutnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya harus benar-benar sangat dipahami karena indikator pendidikan kita nanti pengaruhnya ada di sini. Dan indikatornya itu Kota Kediri. Jadi kalau jenengan itu memvalidasi satu anak, itu kan merasa bahwa ini di sekolah saya, ya, tetapi tidak merasakan bahwa apa yang Anda entry di situ itu berpengaruh ke Kota Kediri. Itu sangat berpengaruh di indikator di Kota Kediri. Dan kita biasanya menerima data itu, sumber datanya biasanya dari BPS. Dari BPS. Nah, tetapi BPS itu tidak semuanya berupa sensus. Sensus itu mencacah semuanya satu persatu. Tetapi lebih sering datanya adalah sampling. Maka dari itu kalau di pendidikan itu ada Dapodik, itu sebenarnya tidak perlu ada BPS, karena nggak perlu sampling, sudah tercacah di Dapodik. Nah, tinggal nanti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 verifikasi ini nanti ya, itu harus benar-benar tepat. Ya, harus benar-benar tepat. Mana yang masuk klasifikasi lulus melanjutkan,
si anak itu apakah memang benar-benar masuk dalam klasifikasi mengundurkan diri ya atau meninggal dunia. Itu loh. Nah, ini yang nantinya harus benar-benar tervalidasi dengan baik. Next. Nah, ini contoh ya. Ini contoh yang di data ini apa? Kodik ya? Verval ya. Nah, statusnya drop out, tapi ternyata anaknya itu pindah ke Denpasar. Siswa kelas 4 SDN Ronggo 1. Ada yang Ronggo 1? Ada? Bener Pak? Enggak, maksudnya ini bener ya? Saya kan nggak tahu ini. Saya dikasih tahu sama-sama juga nggak tahu. Pokoknya saya baca slide aja. Bener nggak? Anaknya itu maksudnya bener ya? Anaknya itu bener-bener di Denpasar. Oh kok tahu? Jadi kan kok tahu kalau anaknya di Denpasar? Gimana? Oh, orang tuanya juga di Denpasar. Oh ya. Anda yakin ya ini anaknya yang Denpasar? Kalau enggak? Voice call enggak? Loh, kan namanya memvalidasi, ya lah, memvalidasi. Jadi gini Bapak Ibu, saya ini kan saya minta contoh ke teman-teman tuh minta contoh. Maksudnya gini, benar enggak ada kesalahan input di mana di dapodiknya? Oh ada Pak, contohnya ini kan gitu. Nah coba saya cross check dulu gitu loh. Namanya memvalidasi itu kan meyakini kebenaran, ya kan? Harus yakin bahwa itu benar gitu loh. Makanya saya tanya gitu loh. Benar ini pindah ke mana? Ke Denpasar. Terus pindah ke Denpasarnya itu sekarang sekolahnya di sekolah apa? Ya dong. Aku saja ini orang belum ngisinya lagi loh. Masalahnya itu saya dulu kan operator Pak gitu loh. Jadi, pintar terus ngundang saya ke sini tuh jadi akal-akalan yang nggak kopi gitu. Ya ini namanya validasi itu ya kayak ini. Maksudnya validasi ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan masuk yo ngene iki kudu kepala bapeda sing memvalidasi. Kan ya nggak mungkin Masnya di level jenengan operator ya. Datanya harus fix, harus valid gitu loh. Maksud saya seperti itu. Ngono loh. Aku yang biar operator tapi saya itu cukup repot karo operator nih. Ya, sebenarnya sampai sini udah paham loh. Iya mas, udah selesai Pak Mas. Ya itu tadi, makanya saya kalau lihat seperti ini, iya saya terima. Oh benar, berarti dapodiknya ada yang keliru. Tapi saya harus konfirmasi dulu sama operatornya. Ini kan yang ngasih data ini bukan operatornya yang ke saya. Makanya saya tanya tadi, kok Anda bisa yakin kalau anaknya itu di Denpasar? Mana buktinya? Validasi itu seperti itu loh. Jangan sampai nanti jenengan tanya temennya, kan gitu loh. Temennya sekelas dulu siapa ditanya, oh saya pindah ke mana? Pindah ke Denpasar, baru oh pindah, bukan validasi namanya. Gitu ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Oke, terus
Oh, ini contoh lagi. Drop out. Realisasinya knock out ini udah. Kelas 3 SDN Gorongan 2. Ada? Ada nggak? Bener Mas, meninggal. Lah kok di DO kenapa? Maju aja, maju. Iya Pak, benar. Meninggal dunia ya. Itu tahunya dari mana? Meninggal Pak. Tahu. Ikut melayat Pak. Ikut melayat. Oh. Berarti salah. Dari yang ikut siapa? Saya Pak. Hilaf ya. Dan tobat. Berarti benar-benar ya, ini kesalahan sudah tahu, ini benar-benar sudah tahu. Dibuka benar mayatnya itu. Ya, terima kasih. Mas, siapa namanya? Cahaya Pak. Bisa nyanyi nggak? Kalau bisa nyanyi tak bayar nanti. Ya ini akhirnya kan terbukti lagi. Jadi aku senang langsung aku senang. Nah, alasannya tadi nggak tega. Nah ini yang apa namanya teman-teman dapodik operator, tolong jangan bawa perasaan. Ya, waktu ngintri, tolong ya jangan bawa perasaan. Ya, gitu loh. Atau kalau tadi misalkan tahu ikut melayat ya, yo ngentrinya setelah 7 hari. Ya. Jadi nanti merubah datanya itu setelah 7 hari. Kan mungkin setelah melayat terus ikut tahlilan apa kan gitu ya, pasti terbawa suasana, terbawa perasaan gitu. Atau ada hubungan keluarga atau Mas? Kok apa namanya? Berarti nggak ada hubungan keluarga yang meninggal ini? Nggak ada ya? Nah, ya, asli ini kan harus digagian kan itu nggak selesai. Jadi Bapak Ibu ini yang apa namanya cukup dua contoh ini kayaknya sudah terbukti bahwa angka 800 sekian yang dari kementerian itu masih perlu divalidasi. Artinya kita tidak bisa terima mentah bahwa di Kota Kediri itu ada 800 sekian. Nah ini pentingnya data Bapak Ibu. Kan saya selalu bilang, tapi jenengan tidak pernah percaya sama saya. Saya selalu bilang, ya, orang yang sukses dan menguasai bisnis atau menguasai dunia, orang yang pegang data. Orang yang pegang data. Benar apa benar? Benar. Menterinya aja pegang data. Sekarang jadi menteri. Jadi terus yang sukses semuanya orang-orang yang memegang data. Jadi jenengan itu calon orang sukses. Kecuali operator kan sudah terbukti dengan saya. Boleh nggak? Besok
dari operator nanti jadi kepala dinas pendidikan Anda. Ya karena ya memang Anda ini yang bisa menguasai. Loh bener kan? Ini jangan ketawa, jangan guyon. Kamu ini serius loh. Saya selalu sampaikan dari dulu, ya, orang saya itu Bapak Ibu, ya, ketemu dengan saya sering ketemu dengan orang Grab, orang Shopee, orang apa namanya Gojek, Gojek apa? Iya Gojek ya. Saya tuh sampai tahu, ya, di kota Kediri bulan ini kuliner yang paling laris itu di mana? Itu sampai tahu saya. Bukan tokonya, ya tokonya. Terus saya bisa kalau saya ketemu lagi, saya tanya, saya jadi tahu perilakunya orang Kediri. Perilaku orang. Jadi buka toko saya ini, ramai terus, bersepi. Nah ini ada apa? Kan gitu, nah itu dipelajari. Nanti jangan bisa jadi konsultan bisnis. Benar itu. Dan saya ini konsultan bisnis juga. Saya konsultan bisnis juga. Saya dekat sama orang-orang Cina-Cina jalan dulu itu. Saya kalau ngopi sama orang-orang itu, sama ini, mungkin yang kalau operator dan mudik tahu ya, sopo Raja. Nah, Radius itu ngopinya sama saya. Jadi karena apa? Karena dia punya data, saya punya data. Dia punya data, saya punya data. Itu ketemunya di situ. Waktu pandemi, apalagi waktu pandemi, mereka itu benar-benar pusing. Nah, Bapak Ibu itu sama seperti itu. Termasuk saya ketemu Grab itu bisa tahu, Bapak Ibu, kunjungan orang yang dari luar kota Kediri itu banyaknya datang kemana, titiknya. Itu saya tahu. Makanya kalau mau buka bisnis, harus buka bisnis kayak ini, buka bisnis apa? Kolam renang. Promosi terselubung. Jadi ya memang seperti itu Bapak Ibu. Iya benar. Maka dari itu kan saya selalu bilang, ya, orang yang pegang data, orang yang tahu data, orang yang tahu informasi lebih dulu, dia itu nanti bisa merencanakan sesuatu jauh lebih matang. Nah, ini seperti itu. Termasuk mungkin nanti kalau misalkan Anda paham betul di mana nih. Kalau saya punya waktu saja berejeti satu sekolah itu cukup dari dapodiknya saja, saya bisa tahu. Anda nanti juga akan sangat bisa mengerti gitu loh. Gurunya kaya opo, siswanya kaya opo, kayak gitu akan terlihat dari data-data ini. Karena data-data ini kalau datanya valid, ya seperti yang kita bahas sekarang, itu rekomendasi kesimpulannya pasti akan tepat, pasti. Ya, tetapi kalau datanya tidak valid, ya Anda nanti akan merencanakan sesuatu, menyimpulkan juga akan keliru, akan salah. Ya, sama seperti saya ketika menerima data dari kementerian 800 itu ya kaget. 800 putus sekolah ini ada apa di kota Kediri kayak gitu. Opo guru-guru ini orang menyenangkan kopi, tereng-tereng, opo sekolahnya elek-elek, kan kayak gitu loh. Ya kan? Atau memang ada permasalahan yang harus diselesaikan bukan di sekolahnya tapi di keluarganya misalkan, kan kayak gitu. Nah ini yang harus diperbaiki. Maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman semua operator data atau mudik ini untuk membayangkan bahwa apa yang Anda lakukan itu hasilnya
bisa jadi satu kesimpulan yang baik dan benar, tepat sasaran, bisa juga nanti menjerumuskan seperti itu ya. Nah, tapi saya yakin kalau sudah ketemu dari sini besok udah nggak seperti ini lagi datanya. Ini ya sampai sini masih ada contoh lagi nggak? Apa udah selesai? Oh saya. Berarti dari 2 contoh ini sudah paham ya Bapak Ibu ya? Ya paham. Nah kami berharap nanti diperbaiki lagi sehingga nanti kita punya data yang valid, karena Bu Novi ini yang selalu saya minta untuk kalau kita menemukan angka putus sekolah seperti ini itu nanti mau diapain kayak gitu loh. Nah nanti kerjasamanya tentu dengan Dinas Pendidikan dengan Pak Marsudi. Next. Nah ini 886 ya yang kita terima datanya dari kementerian itu untuk Kota Kediri. Mojoroto ada 429, pesantren ada 123, kota ada berapa ya? 300. Kenapa Mojoroto paling banyak? Hah? Sekolahnya paling banyak. Benar? Iya. Mojoroto paling banyak sekolahnya. Pinter ya, tepuk tangannya ya. Hah? SD. Ini kan oh ya. SMP kota. Oke, terus 73 anak ber-KTP Kediri ya. 24,66% masih ingin melanjutkan sekolah.